Kalau saudara perhatikan di YouTube, Patrice Allegro ini sedang sahut-sahutan dengan pendeta MYM ya, dan mereka sahut-sahutan secara khusus tentang the Immaculate Conception of Mary. Jadi Maria itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi juga dilahirkan tanpa dosa asal. Itu adalah salah satu dari Marian dogmas, dari 4 Marian dogmas di dalam tradisi Katolik Roma ya. Yang bikin saya lucu adalah mereka sedang dola-dali tentang the Immaculate Conception of Mary, apakah Maria itu berdosa atau tidak. Tapi kemudian Romo Patris tampil kemudian ngoceh tentang kanon 17 dari Nisea dan mengatakan Protestan tidak percaya Nisea. Mengapa Protestan tidak percaya Nisea? Nah, saudara-saudara tidak perlu sekolah teologi atau masuk seminari untuk langsung mentertawakan klaim semacam itu. Nah, memang di dalam poin argumen dia adalah kanon 17 itu semacam melarang para pelayan Tuhan, para uskup, orang-orang yang menjabat jabatan gerejawi untuk terlibat di dalam bisnis membungakan uang. Tapi pertanyaannya adalah apa hubungan kanon 17 dengan topik perdebatan mengenai the Immaculate Conception of Mary? Artinya ini Romo, dia berargumentasi persis seperti Kadruns, sama seperti RT 6, loncat dari satu topik kepada topik yang lain, kepada topik yang satu, kepada topik yang lain. Saudara mau nangkap ekornya itu susah sekali, persis seperti tupai. Orang berargumentasi dengan gaya tupai. Begitu you hajar dia di sini, dia udah terpojok, dia loncat ke dahan yang situ. Begitu you tembak dia di situ, dia sudah melintang pukang, dia loncat lagi ke dahan situ. Tidak stick, tidak stay kepada topik yang sedang diperdebatkan atau yang sedang didiskusikan. Nah, ini membuat saya betul-betul mempertanyakan, ini orang benar-benar dia studi atau waktu dia studi dia jatuh di kamar mandi lalu kepalanya kebentur tembok. Jadi belum sembuh-sembuh. Nah, itu tidak dimaksudkan untuk ad hominem ya. Tapi itu pertanyaan yang natural. Lahir ketika orang yang kita expect dia berargumentasi secara waras, berargumentasi secara logis, sesuai aturan-aturan penalaran dengan bukti-bukti yang ada, kemudian merumuskan argumen yang juga sound dan valid, kita expect semacam itu dari seorang seperti Romo Patris Allegro. Tapi ternyata begitu dia tampil dengan sangat memalukan, loncat dari satu isu kepada isu yang lain, bahkan saudara-saudara, sekarang dia sudah betul-betul give up. Dia give up tema tentang keutamaan Paus di Roma. Dia sudah tidak bahas lagi, betul-betul dia mencoba untuk melupakan tema tentang keutamaan yurisdiksi Paus di Roma. Dia sudah tidak nodek lagi, kata orang Kupang, tidak noleh lagi ke tema itu. Ternyata ada seorang paus yang kepanasan karena viti-viti saya dan mencoba untuk mengajak kembali terutama orang-orang Katolik untuk masuk mengikuti kabut sofisme protestantisme seperti biasa. Dalam kebingungan teologis mereka mencoba menarik kembali orang-orang Katolik yang sementara sibuk dengan paus yang akan datang kembali ke dalam sofisme ala Protestan, berdebat untuk menentukan paus itu benar atau tidak, ya terserah. Nah, kalau disamakan bidat paling berbahaya, mereka juga tidak percaya Yesus, Protestan ini. Kalau begitu sikap Anda harus sama sebetulnya. Anda keras terhadap Protestan, harusnya Anda juga keras kepada apologet Islam yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang ketuhanan Kristus. Tapi buktinya Anda tidak berani sama mereka. Itu sebabnya saya katakan Anda pengecut. Ya, hanya orang yang mempunyai level pemikiran yang cukup bagus yang memahami argumentasi saya ini ya. Kalau Anda tidak terbiasa berpikir logik ya, susah memahami argumentasi saya ini. Saya kira Patrice Allegro ini kalau dia belajar filsafat, belajar ilmu logika, mestinya dia paham. Tapi dia pura-pura tidak tahu karena saking bencinya terhadap Protestan. Atau memang dia belajar filsafat tapi tidak ngerti apa-apa filsafat, tidak ngerti apa-apa ilmu logika. Maka dia tidak paham apa yang menjadi argumentasi saya di sini. Ya, jadi itu saudara ya. Protestan bidat paling berbahaya. Kalau kami bidat paling berbahaya, itu artinya kami menolak Trinitas,
kami menolak keilahian Kristus, kami menolak Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berarti posisi kami sama dengan Muslim yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang Kristus. Kalau posisi kami sama di matamu, kenapa engkau berani melawan kami, berargumentasi dengan kami, tapi tidak berani lawan Islam? Karena kamu pengecut. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah MC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Belakangan ini ya, viral teman-teman, pertarungan antara saudara-saudara kita Katolik melawan para Polikardus, para pendeta Polikardus yang berasal dari golongan Protestan. Karena Protestan ini juga banyak teman-teman ya, kita harus garis bawahi. Protestan itu sekarang ada sekitar 50-an ribu denominasi. Bahkan diprediksi sebentar lagi akan tembus 60.000 denominasi. Denominasi ini adalah golongan-golongan, kelompok-kelompok yang beda pemahaman. Jadi mereka ada di bawah payung Protestan, tapi sebenarnya iman mereka beda. Contoh orang Advent. Orang Advent mengatakan bahwa mereka mengkuduskan hari Sabat. Itulah mereka ibadahnya Sabtu. Mereka tidak makan babi. Mereka bilang Kristen-Kristen Protestan yang lain salah, karena mereka masih makan babi. Nah, begitu juga dengan orang-orang Reform. Orang Reform merasa bahwa mereka yang benar, yang di luar itu salah. Karismatik merasa bahwa agama yang benar harus punya Roh Kudus, harus punya kuasa, harus bisa melakukan mukjizat. Sedangkan Kristen yang lain yang nggak punya mukjizat artinya tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, jadi antar mereka beda. Ini teman-teman Muslim ya terutama harus tahu dulu. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Kalian harus tahu dulu bahwa Kristen sendiri itu berbeda-beda. Katolik, Ortodoks jelas, ya mereka tunduk dari atas. Tapi kalau Protestan ini semua berdiri sendiri. Bahkan bisa dibilang ya Protestan ini antar denominasi itu agama sendiri sebenarnya. Kalau mau dijabarkan, itu memang berdiri sendiri semua. Dan yang namanya Protestan, itu mereka adalah kekristenan yang tidak apostolik dan tidak rasuli. Mereka tidak rasuli, teman-teman. Mereka tidak berasal, tidak bersanad kepada para rasul. Jadi nggak ada hubungannya dengan para rasul. Mereka muncul tiba-tiba dari entah siapa, ya, yang punya pemahaman sendiri, punya pemikiran sendiri, terus buat ajaran sendiri. Nah, ini biar teman-teman harus tahu dulu bedanya. Protestan itu mengalami perpecahan demi perpecahan terus. Beda dengan Katolik. Setelah terjadi skisma besar, mereka pecah dengan Ortodoks, terus nggak ada lagi perpecahan. Kalau dengan Protestan itu bukan perpecahan. Kalau dengan Protestan nggak ada perpecahan mereka. Protestan itu adalah ajaran yang berdiri sendiri, nggak ada hubungannya dengan Katolik. Kalau kalian nanya sama orang Katolik ya. Jadi orang Katolik bilang kalau yang namanya perpecahan tentu saja ada bagiannya kan gitu. Contoh nih, kita punya kue, kita pecah dua. Ya tentu saja ada bagian yang diambil sama pihak satu lagi pihak satu lagi. Tapi kalau Katolik sama Protestan itu nggak ada hubungan. Protestan itu adalah ajaran yang dibuat oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther keluar dari Katolik terus buat sendiri gitu. Bukan pecah. Kalau pecah kan dia ngambil bagian dari Katolik. Ini enggak kok. Ya, ini kalau kalian nanya sama orang Katolik ya. Sekali lagi, kita hanya menyampaikan. Dan perseteruan ini makin panas setelah salah satu Romo, yaitu Romo Patris Allegro ya. Ini Romo resmi teman-teman, bukan Romo kaleng-kaleng, bukan Romo jadi-jadian. Ini benar-benar Romo yang diakui oleh teman-teman kita Katolik. Karena kalau di Katolik itu datanya lengkap. Lu nggak bisa ngaku-ngaku jadi Romo, tapi tidak ditasbihkan. Nggak bisa. Kalau Protestan bisa teman-teman. Ada orang ngaku pendeta, kita nggak tahu siapa. Pendeta jadi-jadian. Contohnya, Bloko Suntur Saifuddin Ibrahim. Kalau ditanya, mana SK pengangkatannya? Nggak ada. Siapa yang ngangkat dia? Nggak tahu. Gereja mana yang bertanggung jawab ngangkat Saifuddin? Nggak ada yang mau ngaku. Kan bingung kita. Kalau di Katolik nggak, datanya lengkap. Jadi ini benar-benar Romo resmi ya. Yaitu Romo Patris Allegro yang sudah geram melihat bacotan pendeta-pendeta Polikardus. Siapa saja pendeta Polikardus? Ya banyak teman-teman. Hampir semua pendeta-pendeta yang ada di medsos ini kita lihat mulai menunjukkan sifat Polikardusnya. Dari yang sedikit sampai yang banyak. Dan kita cukup senang dengan ada seperti ini. Kenapa? Ini membuka mata orang-orang supaya orang belajar. Terutama orang awam supaya belajar. Kalau ini beda. Saya melihat banyak teman-teman Kristen tuh nggak ngerti perbedaan Katolik dengan Protestan. Mereka pikir itu agama yang sama. Banyak orang-orang Kristen awam itu nggak tahu. Mereka kira, oh cuman beda yang sana ada patung, sini nggak ada patung gitu kan. Oh sana lagu penyembahannya beda, di sini beda gitu kan. Padahal jauh sekali teman-teman.
perbedaan dari Katolik dan Protestan jauh. Bahkan jujur ya, saat saya zaman dulu teman-teman, saat saya masih jadi ya cuman Kristen awam, saya nggak tahu bedanya. Saya pikir cuman oh Katolik itu ada patung, terus Katolik boleh pegang dupa. Katolik masih boleh pegang dupa, Protestan nggak. Udah, itu aja gitu. Tuhannya sama kok gitu kan, Tuhannya sama. Tapi setelah saya belajar, ya, setelah saya ingin mencari jati diri, mencari Tuhan yang benar, semua saya pelajari teman-teman. Islam saya pelajari, Buddha saya pelajari, Katolik saya pelajari, semua saya pelajari. Sehingga saya tahu, ternyata beda total. Bahkan, bisa dibilang ini Tuhan yang beda teman-teman. Yesus yang disembah Katolik sama Yesus yang dituhankan oleh Protestan beda. Itu bukan Yesus yang sama. Walaupun sama-sama mengacu kepada sosok Yesus. Tapi ini Yesus yang berbeda. Ini teman-teman Katolik yang ngomong ya. Mereka nggak terima Yesus mereka disamakan dengan Yesusnya Protestan. Dan perseteruan ini bagus kan, seperti saya bilang, untuk edukasi ke masyarakat, supaya masyarakat tahu gitu, bahwa ini agama yang berbeda, supaya kalian jangan salah memilih. Lebih banyak informasi, lebih bagus untuk masyarakat kita. Itu udah pasti. Ya, dan kita lihat perbedaan ini membuat ya makin banyak orang yang penasaran dan belajar, bahkan banyak teman-teman itu yang akhirnya memutuskan keluar dari Kristen. Ada yang keluar dari Kristen, ada yang ikut Kristen yang lain gitu, yang di luar ribut ini. Contohnya Rudy Pan, layar teologi. Dia malah sekarang jadi Unitarian, menganggap bahwa Yesus hanya utusan, menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang diberikan kemuliaan. Ya, diberikan kemuliaan, begitu. Oke, jadi mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di pendahuluan. Kita akan tampilkan nih teman-teman ya. Kita akan tampilkan bagaimana tanggapan teman-teman Kristen atas ribut-ribut mereka, dan kita akan tampilkan juga ya ribut-ributnya seperti apa. Oke, kita dengarkan dulu. Ada sesuatu yang sangat lucu di sini. Kalau saudara perhatikan di YouTube, Patrice Allegro ini sedang sahut-sahutan dengan pendeta MYM ya, dan mereka sahut-sahutan secara khusus tentang the Immaculate Conception of Mary. Jadi Maria itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi juga dilahirkan tanpa dosa asal. Itu adalah salah satu dari Marian dogmas, dari 4 Marian dogmas di dalam tradisi Katolik Roma ya. Yang bikin saya lucu adalah mereka sedang dola-dali tentang the Immaculate Conception of Mary, apakah Maria itu berdosa atau tidak. Tapi kemudian Romo Patrice tampil kemudian ngoceh tentang kanon 17 dari Nisea dan mengatakan Protestan tidak percaya Nisea. Mengapa Protestan tidak percaya Nisea? Nah, saudara-saudara tidak perlu sekolah teologi atau masuk seminari untuk langsung mentertawakan klaim semacam itu. Nah, memang di dalam poin argumen dia adalah kanon 17 itu semacam melarang para pelayan Tuhan, para uskup, orang-orang yang menjabat jabatan gerejawi untuk terlibat di dalam bisnis membungakan uang. Tapi pertanyaannya adalah apa hubungan kanon 17 dengan topik perdebatan mengenai the Immaculate Conception of Mary? Artinya ini Romo, dia berargumentasi persis seperti Kadruns, sama seperti RT6, loncat dari satu topik kepada topik yang lain, kepada topik yang satu, kepada topik yang lain. Saudara mau nangkap ekornya itu susah sekali, persis seperti tupai. Orang berargumentasi dengan gaya tupai. Begitu you hajar dia di sini, dia udah terpojok, dia loncat ke dahan yang situ. Begitu you tembak dia di situ, dia sudah melintang pukang, dia loncat lagi ke dahan situ. Tidak stick, tidak stay kepada topik yang sedang diperdebatkan atau yang sedang didiskusikan. Nah, ini membuat saya betul-betul mempertanyakan, ini orang benar-benar dia studi, atau waktu dia studi dia jatuh di kamar mandi lalu kepalanya kebentur tembok, jadi belum sembuh-sembuh. Nah, itu tidak dimaksudkan untuk ad hominem ya, tapi itu pertanyaan yang natural, lahir ketika orang yang kita expect dia berargumentasi secara waras, berargumentasi secara logis, sesuai aturan-aturan penalaran dengan bukti-bukti yang ada, kemudian merumuskan argumen yang juga sound dan valid, kita expect semacam itu dari seorang seperti Romo Patrice Allegro. Tapi ternyata begitu dia tampil dengan sangat memalukan, loncat dari satu isu kepada isu yang lain, bahkan saudara-saudara, sekarang dia sudah betul-betul give up. Dia give up tema tentang keutamaan paus di Roma.
Dia sudah tidak bahas lagi. Betul-betul dia mencoba untuk melupakan tema tentang keutamaan yurisdiksi paus di Roma. Dia sudah tidak nodek lagi, kata orang Kupang, tidak noleh lagi ke tema itu. Kembali membahas Romo pengecut ya saudara ya, di dalam video saya yang lalu, mungkin 2 hari lalu ya, saya membahas mengenai 2 orang Romo pengecut. Kenapa saya katakan pengecut, saudara? Mereka tahunya cuma hanya membidat-bidatkan Protestan, saudara ya. Tapi ketika pendebat Islam itu mengatakan Alkitab palsu, mengatakan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan lain sebagainya, mereka tidak ada suaranya, saudara. Mereka itu pengecut, saudara ya. Ya baik, tapi kemudian video saya itu ditanggapi oleh Patrice Allegro ya. Patrice Allegro, saudara. Salah satunya dia mengatakan apa ya? Ya, karena Protestan lebih berbahaya itu. Bidat sangat berbahaya, lebih berbahaya dari serangan-serangan itu pendebat Islam yang mengatakan Alkitab palsu dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah, saudara. Ini hanya pembelaan ya supaya jangan kehilangan muka, saudara, untuk menutupi kepengecutan mereka. Tapi mungkin kita dengarkan dulu ya apa yang dikatakan oleh Patrice Allegro di sini ya. Allegro ya. Ya. Kita putar, kemudian saya akan memberikan tanggapan saya ya. Salve teman-teman, saya baru menonton beberapa pengantar dari pendeta MIM yang ternyata tidak bisa mereview pernyataan saya bahwa Protestantisme itu neognostik. Sekarang dia mencari masalah baru. Dia muncul itu kasih thumbnail bahwa Romo-Romo Katolik itu penakut karena tidak mereview teman-teman Islam yang lebih berbahaya dari Protestan. Pendeta ini tidak sadar bahwa Protestantisme itu jauh lebih berbahaya daripada mereka yang sama sekali tidak kenal Kristus. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, selesai. Kau yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi tidak jelas, membuat kekacauan teologis untuk semua orang Kristen, itu yang harus diwaspadai. Nah, ini saudara saya tanggapi dulu ini ya. Ciri-ciri orang pengecut itu seperti ini, saudara ya. Ya, cari-cari alasan, saudara. Dia berkata Protestan lebih berbahaya. Mereka tidak mengenal Yesus, katanya ya. Tapi dia lupa ini. Patrice Allegro ya dia lupa atau memang pura-pura nggak tahu ya, atau memang dia ya nggak punya pengetahuan apa-apa ya, bahwa di dalam Islam pun itu dibahas tentang apa yang kita sebut Yesus ya, walaupun dalam pandangan saya itu tidak sama ya, tapi bagi orang Islam mereka mengakui yang namanya Nabi Isa ya, ya seperti itu. Jadi mereka orang-orang Muslim ini bahkan juga mengakui itu nabi-nabi yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau dikatakan mereka itu sama sekali adalah orang yang tidak mengenal Kristus, itu dalam pengertian apa, dalam konteks apa? Kalau dalam pengertian mereka tidak percaya, saya aminkan itu. Tetapi kalau dalam pengertian bahwa mereka tidak tahu sama sekali atau tidak mengenal, dalam pengertian mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, ini adalah sesuatu yang salah kaprah luar biasa. Nah, kalau Patrice Allegro ini mengatakan Islam sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu omong kosong. Karena mereka bicara Nabi Isa. Tapi kalau maksud Patrice Allegro di sini adalah bahwa orang-orang Muslim tidak percaya kepada Kristus, lalu Anda membidat-bidatkan Protestan apa? Apakah Anda maksudnya itu orang Protestan percaya Kristus? Kalau kami percaya Kristus, yaitu Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, maka Anda konyol sekali mengatakan kami adalah bidat. Kalau kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, maka kami bukan bidat. Maka Anda mencekik pernyataan Anda sendiri di sini. Kecuali Anda menyamakan kami dengan Islam.
Ya, kalau maksudmu Islam tidak percaya Yesus, lalu engkau mengatakan Protestan juga tidak percaya Yesus, ya silakan kalau engkau mau menyamakan ya antara Islam dan Protestan. Tetapi oleh karena itu, kalau maksudmu Islam tidak percaya Yesus, Protestan pun tidak percaya Yesus. Kalau itu maksudmu, maka sikapmu sebetulnya harus sama. Ketika pendapat-pendapat Islam menyerang iman Kristen, menyerang ketuhanan Yesus, dan lain sebagainya, Anda juga harus menanggapi mereka. Mungkin saudara yang mendengarkan penjelasan saya ini tidak memahami argumentasi saya. Inilah Romo tapi tidak belajar ilmu logika ya. Padahal saya tahu di seminari mereka itu mereka belajar filsafat, mereka belajar ilmu logika. Tapi logikanya ini jongkok sekali saudara. Sekarang dia bilang ya, Protestan itu bidat sangat berbahaya. Ya, bidat yang sangat berbahaya. Sedangkan kalaupun Islam menyerang Kristen, menyerang Tuhan Yesus itu, mereka adalah orang yang tidak mengenal Kristus katanya. Nah, pertanyaan saya, istilah mengenal Kristus maksudnya apa? Apakah maksudnya orang Islam sama sekali tidak punya pengetahuan tentang itu? Mereka punya. Mereka mengakui adanya Nabi Isa. Bahkan nabi-nabi dalam perjanjian lama Alkitab itu ada yang mereka akui. Ya, jadi kalau maksudnya tidak mengenal dalam pengertian sama sekali tidak punya ide, ini Romo ini tidak punya pengetahuan apa-apa ya. Dia berenangnya sama sekali tidak berenang jauh ya saudara ya. Tetapi kalau maksudnya orang Islam itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya aminkan itu. Saya aminkan itu. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dalam konteks atau derajat tertentu mereka mempunyai pemahaman tentang Kristus, tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Betul. Protestan Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kalau itu pendapat Anda bahwa Yesus itu, bahwa Protestan itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, maka tidak ada alasan Anda membidat-bidatkan kami. Kami percaya Trinitas, kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada alasan bagi Anda untuk membidat-bidatkan kami. Tetapi kalau Anda mengatakan kami bidat yang paling berbahaya, berarti Anda harus menyamakan kami dengan orang Islam, di mana orang Islam tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, demikian juga Protestan. Kan harusnya maksud Anda begitu. Tapi faktanya, kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Trinitas, kami percaya Dia adalah Logos, firman Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, sudah paham ya argumentasi ini ya? Nah, kalau dia mengatakan Protestan bidat yang sangat berbahaya, itu artinya Romo ini mengakui Protestan itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak percaya Trinitas. Jadi disamakan dengan Islam. Kalau disamakan, ya harus disamakan dong. Ya sudah paham argumentasi saya tadi. Harus disamakan. Kalau tidak disamakan dengan Islam, ya Protestan tidak disamakan dengan Islam dalam hal percaya atau tidak percaya Kristus, maka istilah dia mengatakan Protestan bidat itu menjadi omong kosong, menjadi meaningless, menjadi tidak ada artinya. Nah, kalau disamakan, bidat paling berbahaya, mereka juga tidak percaya Yesus, Protestan ini. Kalau begitu sikap Anda harus sama sebetulnya. Anda keras terhadap Protestan, harusnya Anda juga keras kepada apologet Islam yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang ketuhanan Kristus. Tapi buktinya Anda tidak berani sama mereka. Itu sebabnya saya katakan Anda pengecut. Ya, hanya orang yang mempunyai level pemikiran yang cukup bagus yang memahami argumentasi saya ini ya. Kalau Anda tidak terbiasa berpikir logik ya, susah memahami argumentasi saya ini. Saya kira Patrice Allergo ini kalau dia belajar filsafat, belajar ilmu logika, mestinya dia paham. Tapi dia pura-pura tidak tahu karena saking bencinya terhadap Protestan. Atau memang dia belajar filsafat tapi tidak ngerti apa-apa filsafat dan ngerti apa-apa ilmu logika. Maka dia tidak paham apa yang menjadi argumentasi saya di sini.
Ya, jadi itu saudara ya. Protestan bidat paling berbahaya. Kalau kami bidat paling berbahaya, itu artinya kami menolak Trinitas, kami menolak keilahian Kristus, kami menolak Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berarti posisi kami sama dengan Muslim yang terus menyerang Alkitab, terus menyerang Kristus. Kalau posisi kami sama di matamu, kenapa engkau berani melawan kami, berargumentasi dengan kami, tapi tidak berani lawan Islam? Karena kamu pengecut. Paham ya? Salve saudara-saudari. Sebentar lagi Paus Fransiskus akan tiba ke Indonesia. Mari kita sambut pemimpin universal, wakil Kristus di dunia. Nah, ternyata ada seorang paus yang kepanasan karena viti-viti saya dan mencoba untuk mengajak kembali terutama orang-orang Katolik untuk masuk mengikuti kabut sofisme protestantisme seperti biasa. Dalam kebingungan teologis mereka mencoba menarik kembali orang-orang Katolik yang sementara sibuk dengan paus yang akan datang kembali ke dalam sofisme ala Protestan, berdebat untuk menentukan paus itu benar atau tidak, ya terserah. Jadi seperti biasa saya tidak biasa panjang lebar membawa data sana sini hanya untuk membenarkan satu proposisi. Cukup common sense, selesai. Jadi sudah 9 kali Paus Deki beraudiensi dengan penganut-penganutnya tentang kepausan. Ya. Masalahnya adalah dia pikir orang Katolik tidak belajar tentang John Calvin yang anti paus itu. Jadi sudah berapa kali, 9 kali videonya, bagi saya itu hanya flatus vocis dan baunya sangat-sangat busuk. Tetapi seperti biasa lalat-lalat akan berkerubung di situ. Ya. Jadi itu sebenarnya masalah untuk Protestan. Ya. Protestan itu bingung dengan otoritas, jadi mereka itu mencari-cari siapa yang lebih bisa meyakinkan. Ya, itu kan masuk kembali ke dalam kabut sofisme kan. Protestan itu berada dalam kabut sofisme. Jadi mereka itu sementara mencari-cari siapa yang punya otoritas untuk mengajar dengan cara berretorika. Siapa yang retorikanya bisa diterima dan baik, dialah yang punya otoritas untuk mengajar. Dan orang-orang Protestan ini sedang berjuang untuk mengajak orang Katolik ikut masuk ke dalam kabut sofisme ini. Masalahnya adalah orang Katolik punya otoritas yang jelas, ya. Nah, kita kembali ke basis filosofisnya. Protestantisme itu memang tidak jelas, ya. Tidak jelas. Sehingga Deki misalnya dia tampil supaya menjadi otoritas, salah satu otoritas yang bisa plausibel begitu. Maka seperti biasa ya, retorika sofisme mulai dilancarkan, ya. Dan untuk apa membantah hal-hal seperti itu? Tidak ada kerja. Kita kembali saja ke dasarnya. Protestan itu mau buat apa? Cari apa di luar? Kamu sebenarnya cari apa di luar gereja? Begitu. John Calvin itu siapa sehingga mati-matian dipertahankan oleh Deki? Nggak ada. Coba orang Protestan jawab sendiri. Kamu itu menolak paus, tapi sedang menolak magisterium, tapi sedang berusaha menjadikan Deki Gadas dan MYM itu paus kamu. Itu kamu tidak sola scriptura lagi, bukan? Ya. Jadi itu sebenarnya kalian itu basis filosofisnya tidak jelas, makanya. Ya, kamu mati-matian pokoknya asal bukan Katolik. Hei, prinsip yang benar itu asal bukan Protestan, bukan sebaliknya. Ya. Mau saya jelaskan kepada kalian, enak saja. Dengar kamu menjelaskan situ. Protestan banyak yang tidak belajar. Kamu itu dengar Paus Deki dan Paus MYM, kamu tepuk tangan di situ. Padahal itu basis filosofisnya salah semua. Ya. Kembali ke basis filosofis. Tesis Protestan itu pertama, gereja sudah sesat. Gereja Tuhan sesat. Gerejanya bapak-bapak reformasi bisa benar. Itu Protestan pembodoh di situ. Salve. Berarti ibadah memuji Tuhan Yesus dalam Protestan tidak ada gunanya, balas pakai fiti. Ada sih, ada gunanya sedikit. Tapi camkan, di Protestan tidak ada penyembahan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kalian lakukan itu sekedar puji-pujian doang. Itu sama kayak orang Katolik memuji-muji para kudus di surga. Ya, jadi tingkat penyembahan kamu baru tingkat dulia, belum latria. Latria yang sejati itu sejak gereja didirikan adalah ekaristi.
Ya, Ekaristi itu hanya dalam gereja Katolik. Sorry to say. Kenapa kalian keluar dan puji-pujian di situ? Pantas tidak ada yang masuk surga ya. Coba tanya Deki dan MBM, siapa saja yang sudah penganut Calvinisme yang sudah ada di surga? Kalau tidak ada, stop tipu-tipu orang. Kamu mau bawa kemana? Jadi kita bahas ini ya. Ya, di sisi gereja Katolik ada Romo Patris Allegro. Kita lihat di sini ya. Banyak mengkritik tentang Protestan ya. Terus begitu juga ada Romo Alphonse Coloceno. Ini juga mengkritik tentang kekristenan, membela Romo Patris Allegro. Di sisi lain di Protestan ada Verbum Veritatis yang Dr. Deki Ngadas ya, pendeta Reform setahu saya Protestan. Juga ada lagi pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ini juga setahu saya Reform. Ini banyak ininya ya, kita lihat video-videonya ini saling saut-sautan, saling ngejek, saling ngejek lah ya, saling hina-hina begitu. Situ bedat, enggak, situ yang bidat gitu. Sama-sama saling teriak bidat-bidatan gitu. Ini menarik buat saya. Karena ya kita lihat ya, kita bahas aja ya. Ya, beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan adalah yang pertama saya catat Bunda Maria. Jadi apakah Bunda Maria itu berdosa atau tidak berdosa? Yang kedua tentang total depravity atau doktrin tulip ya, ini doktrinnya Reform. Terus ada lagi sola scriptura, sola gratia, sola yang lain. Terus udah gitu tentu saja kekuasaan paus. Ya, di sini tentu saja yang Reform Protestan itu tidak mengakui kekuasaan paus. Kemudian Patris Allegro bilang Paus Deki dan Paus MYM. Jadi dibilang sebagai paus yaitu karena menolak kepausan Paus Fransiskus, berarti mereka mau menjadikan diri sebagai paus, gitu. Mau memimpin gereja sendiri. Menarik. Terus bagi Patris Allegro, Protestantisme adalah bidat. Bahkan dia bilang lebih berbahaya daripada Islam. Menurut Deki dan menurut Muriwali, setahu saya, justru Patris Alphonse Allegro ini yang bidat, gitu. Saling bidat membidatkan, ini lucu ya. Ya, nah ada lagi sebenarnya yang lain juga beberapa hari ini cukup heboh sebenarnya. Ini mengenai doktrin-doktrin begini juga ya, keributan di dalam gereja gitu. Ini ada lagi di sini pendeta Stephen Tong. Ini juga Reform, teman-teman ya. Di sini dia diwawancarai oleh Renat Kasali dan dia berkata bahwa gereja karismatik itu gereja sesat. Ya. Terus ini yang terakhir ya. Ini layar teologi ini jadi gini loh. Buat saya ya, ini sih sebenarnya kalau kita sesama Kristen ya oke-oke aja lah, berbeda doktrin, berbeda pandangan begitu ya. Terus mengenai mengenai otoritas ya harus diakui Katolik itu punya otoritas karena mereka punya silsilah gitu. Silsilah dari atasnya sampai ke hari ini. Gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu punya silsilah. Makanya disebut gereja rasuli ya. Nah, kalau Protestan itu bukan gereja rasuli karena mulainya dari abad ke-16 dari Martin Luther dan dari Calvin dan lain-lain gitu. Berdiri sendiri, baru berdiri dari luar Katolik. Itu kita tidak sebut gereja apostolik ya, tidak disebut gereja rasuli. Karena tidak ada silsilah dari murid-murid Yesus gitu. Ya, ini menarik teman-teman. Teman-teman silakan masuk karena saya ini jadi bebas-bebas saja dari topik-topik ada mengenai Katolik dan Protestan. Silakan masuk kita ngobrol ya. Oke, cuman gini, saya mau bilang gini loh. Ini saling membidat-bidatkan, saling ngatain sesat, bidat sesat gitu ya. Ya kalau misalnya saya mau jujur, ya Protestan memang bidatnya Katolik gitu ya. Emang bidat harus diakui itu, gimana enggak? Emang Protestan Reform itu berasal dari gereja Katolik yang keluar, yang bikin sendiri ya, pecahan dari Katolik. Itu harus diakui lah. Terus dan hasilnya juga seperti ini nggak menghasilkan apa-apa ya, di bawahnya itu di kalangan rakyat atau di kalangan jemaat itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan terus terang kalau saya jadi orang luar lihat seperti ini, ya saya pikirkan adalah wah ini orang-orang Kristen sepertinya pada gila ya. Pada itu lihat tuh orang Kristen saling sesat-sesatan, saling bidat-bidatan.
dan lain sebagainya gitu. Jadi tadinya mau masuk bisa jadi nggak masuk. Bahkan ini teman kita juga, ini layar teologi ya, ini tadinya dia adalah Tritunggal ya, penganut Tritunggal, terus ngelihat Pak Deki dan Pak Muriwali ini sering membidat-bidatkan orang, terus akhirnya dia malah menjadi pengikutnya Pak Erastus Sabdono gitu. Jadi membela Pak Erastus yang dianggap bidat oleh banyak aliran Protestan lain. Jadi ini yang terjadi seperti bidat teriak bidat gitu. Terus dari itu bahkan yang nonton bukan yang mengikuti yang ngatain bidat, malah yang ngikutin yang menjadi korban. Kalau menurut saya ini sesuatu yang menarik juga ya, karena saya ikut cukup mengamati ya layar teologi ya. Jadi bagi dia yang dilihat adalah buahnya gitu. Dari Pak Muriwali, Pak Deki, dia ngelihat buahnya kok kayaknya nggak ada ya. Sedangkan Pak Erastus yang dianggap bidat oleh mereka ini justru buahnya lebih banyak tuh gitu. Itu yang dilihat oleh Pak layar teologi, Pak Rudi Pan ya. Di sini kita lihat ya, dia bahkan sampai ngata-ngatain juga ya, MYM, benarkah dia pendeta, benarkah studi doktoral. Terus dia juga mengkritik Deki Ngadas juga. Banyak ya, jadi ini cukup menarik. Oke, teman-teman yang mau ngobrol tentang ini, mau nanya atau mau bicara sesuatu, silakan. Kita ngobrol aja bebas. Tentang Katolik dan Protestan ya. Shalom bro, Hellboy. Ya, bro TR. Ya bro. Lu kritik persis atau kritik terima kritik gitu? Gimana? Kritik resistance atau terima kritik? Gue terima kritik bro. Oh. Gue terima kritik. Jadi gini, kayak misalnya gini ya, Patis Allegro ya. Dia Ya. bilang Protestan adalah bidat. Gitu. Ini kalau dari sini kita lihat, ini Pak Deki Ngadas, ini nggak terima ini. Deki Ngadas sama Muriwali, mereka nggak terima dibilang bidat oleh Katolik. Bahkan sampai kayaknya mereka bilang balik ya Katolik yang bidat. Gitu. Nah, ya kalau buat saya ya memang bidat sih Protestan. Ya gue juga bidat. Ya emang nggak apa-apa, memang benar kok si Patris ngomong Protestan itu bidat. Buat saya nggak masalah dan saya bilang saya sendiri juga bidat kok, gitu. Gitu bro. Setiap Cuman orang menariknya nih si Verbum sama si Muriwali ya terima. Jadi mereka malah bilang Katolik itu yang bidat gitu. Jadi lucu gitu. Gimana bro? Terus? Gini bro, ya, gua sama lu hampir sama lah pemikirannya ya. Kita itu bebas aja ya. Lu bilang gua bidat, gua bilang lu bidat. Kita nggak tahu mana yang benar. Lu pegang lu punya pendirian, gue pegang gue pendirian. Kita nggak mesti sama-sama, tapi pun kita nggak perlu bermusuhan ya. Dunia ini lebar dunia ini kita untuk lebar ya. Betul. Dan juga mengenai ya kalau orang mengkritik, dia pun juga harus siap dikritik ya. Entah kritikannya benar atau salah, itu gampang aja ya. Kalau kritik lu pikir kritikan dia nggak tepat ya, dan juga orangnya yang rendahan ya, lu nggak perlu tanggepin, lewatin aja, anggap aja dia sebagai anjing ya. Ngapain lu urusin ya? Iya, kita nggak akan masuk terlalu dalam ya, karena ini bukan ranah kita, teman-teman. Bukan ranah kita, saya cuma tampilkan sebagai edukasi. Sekali lagi, kalau ada yang nanya, Bang, ngapain ditampilkan? Nggak, kita edukasi aja. Supaya orang-orang tahu apa yang terjadi. Dan saya cukup lawak juga gitu ya. Karena menurut Patris Allegro, artinya Deki Ngadas dan MYM ini adalah paus. Ya benar, bagi ajaran dia pausnya gitu. Dia adalah otoritas tertingginya. Bagi Deki Ngadas, ya dia tertinggi. Begitu juga dengan MYM. Itulah mereka berhak untuk membidat-bidatkan orang lain. Dia berhak menyatakan orang lain sesat. Coba lihat. Kan sebenarnya yang boleh membidatkan orang itu kan kalau di Katolik misalnya gitu. Itu otoritas dari paus sendiri kan. Ada ajaran baru nih yang nggak jelas. Yang keluar dari Katolik. Paus yang tentukan, oh ini bidat. MYM dan Deki Ngadas adalah paus di denominasinya sendiri gitu.
Jadi orang Protestan itu kalau bisa dibilang ya punya puluhan ribu paus. Kan begitu. Mereka punya puluhan ribu paus sesuai dengan denominasi mereka. Bukan sinode ya, bagi orang Kristen awam bedakan sinode dan denom. Sinode itu izin gereja, nama gereja. Ada beberapa gereja ya denomnya sama. Contohnya orang Reform sama Gemim sama. Ya, Gemim itu Reform juga. Jadi yang namanya denominasi itu benar-benar pengajaran yang beda. Pengajarannya beda. Jadi ya kita bisa lihat bahwa ya ini lawak-lawak sih kalau saya bilang teman-teman. Mohon maaf. Kita kan bisa lihat ajarannya itu dari buahnya. Dan saya yakin teman-teman Kristen juga sama kan gitu. Kalau kita bicara buahnya, mohon maaf, di antara semua yang ada di medsos ini, saya lebih respect dengan Pak Erastus. Saya harus akui, saya lebih respect dengan Pak Erastus. Kita bisa lihat ketenangannya, sabarnya, bagaimana pelayanannya, bagaimana buahnya, bagaimana hasil dari kerjanya. Dia nggak cari aman. Padahal dia kalau mau cari aman, dia bisa niru kelakuan Gilbert Lumondong. Ya, Gilbert Lumondong dulu pernah disidang, karena dia itu oneness, ajarannya oneness. Dia lebih memilih menyangkal imannya, mengikuti Trinitas, supaya tetap aman di GBI. Padahal Trinitas sendiri udah dijelaskan, nggak ada barangnya. Sampai detik ini, nggak ada satupun orang bisa menjelaskan Trinitas. Bahkan orang-orang Trinitas sendiri sudah nyerah. Satu persatu sudah menyerah untuk menjelaskan. Hanya orang-orang gedebrul yang masih mencoba menjelaskan. Tapi kalau yang udah kelas-kelas doktor teologi, yang udah belajar, mereka bilang, memang nggak bisa digambarkan kok, udah selesai. Ngapain dipaksain? Jadi, kita bisa lihat teman-teman, ini, aduh, kalau saya bilang ini, orang-orang yang, apa ya, asal-asalan sih, kalau yang Protestan ini lebih ke arah asal-asalan, tapi kalau Romo Patris Allegro, saya nggak tahu ya, kenapa dia begitu marah, begitu benci. Tapi kalau saya lihat ini mungkin akumulasi dari serangan-serangan yang dibangun oleh Protestan selama ini. Kan lama-lama gerah juga gitu. Kesabaran orang ada batasnya. Kita tahu Katolik ini selalu jadi korban. Selalu jadi korban. Ada kejadian apa mereka yang kena. Bahkan mohon maaf teman-teman, kita bisa lihat pengeboman. Itu yang jadi korban selalu Katolik. Padahal Katolik itu paling damai. Ini sekarang saya mau bilang juga sama teman-teman Muslim nih. Ya, jangan kalian samaratakan Katolik dan Protestan. Jangan. Kita sering melihat yang jadi korban Katolik yang teriak Protestan. Ada bom meledak, Katolik belum ambil sikap, belum ada pernyataan. Protestan yang teriak, kurang ajar itu agama Islam, ngebom gitu kan. Apa-apaan ini? Jadi Protestan itu karena nggak ada magisterium, ya mereka nggak punya pimpinan, masing-masing denominasi punya pimpinan sendiri, punya pemikiran sendiri, sehingga nggak ada yang bisa punya otoritas ngambil tanggung jawab. Jadi masing-masing itu asal-asalan. Sehingga Protestan ini paling gampang disusupi oleh orang-orang jahat. Kita lihat kenapa Polycarpus menggunakan Protestan untuk menyerang agama lain. Kenapa bukan dipilih agama Hindu, Buddha gitu kan? Kenapa Polycarpus memilih Protestan? Karena Protestan itu paling gampang untuk nyusup. Paling gampang. Kalau Katolik nggak bisa dia. Contoh, ya Sofiatul bilang, wah saya Katolik gitu kan. Dia menghujat agama Islam, dia bilang dia Katolik. Kita tinggal ngomong sama Romo, kita tinggal ngomong sama pastornya, uskupnya. Ini ada nih ngaku orang Katolik menghujat agama Islam. Nah, mereka akan cross check, akan cari tahu siapa itu orangnya. Mereka akan ambil sikap. Tapi kalau Protestan kan nggak bisa. Contoh nih, Sofiatul. Ya. Kita mau ngomong sama siapa? Bahkan yang satu gerejanya aja nggak peduli. Contoh nih, GBI. Ya, Sofiatul, si Bulukusuntur. Bulukusuntur jelas-jelas, ya, dia dulu dari GBI. Dia menghujat. Apa yang dibilang GBI? Oh kami nggak kenal, kami nggak tahu, kami nggak urusan. Ya, udah dipecat, paling kayak gitu. Sama seperti yang dialami oleh Kosman bin Sunet. Ya, si KC dibilang udah dipecat, tapi KC-nya masih diundang, luar biasa. Surat pemecatannya kapan? Ya, misalnya tahun 2020, tapi 2021 dia masih diundang di GBI. Lucu kan? Semua lepas tangan. Ini yang kita sayangkan. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman. Kita hanya kasih info supaya kalian tahu ya, bahwa inilah realita yang sedang kita alami sekarang. Dan masalah perseteruan mereka, ya kita nonton aja lah. Siapkan cemilan terbaik, kita nonton perseteruan mereka. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.